Saya kasih waktu Bapak Ibu 5 menit sejenak kita merenungkan, berdoa untuk mendoakan bangsa ini dan kota di mana Bapak Ibu tinggal, dan juga kita mendoakan untuk besok pemilu agar berjalan lancar. Berdoa mulai. Yamu, pimpin langkahku setiap waktu dan berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan denganku, karena Engkau besertaku. Sekarang ku berjalan, kami tahu Tuhan, ku tahu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Langkahku setiap waktu berjalan dalam roh-Mu. Ku tahu Tuhan, pimpin dan berjalan denganku. Haleluya. Karena Engkau besertaku. Sekarang ku berjalan, kami perlu Tuhan. Ku tahu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan, haleluya. Katakan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan denganku. Haleluya, mari sembah Dia. Oh, haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan, memimpin jalan kami. Sudah siap dengar firman Tuhan? Katakan amin. Punya kaki semua kan, bisa berdiri? Nah, kaki untuk berjalan. Tadi kita menyanyikan lagu pelita firman-Mu kita bagi kakiku. Nah, semua punya handphone? Punya. Pasti. Silakan duduk. Silakan duduk. Ya, anak-anak, kaki untuk kita berjalan. Ya. Nah, hari ini Bapak akan membawa tema jalan orang sukses. Ya, jalan orang sukses, jalan orang muda yang sukses. Nah, jalan berarti ada suatu jalan. Ya. Semua punya handphone? Punya. Pertanyaan Bapak, pernah tersesat nggak di jalan? Pernah. Pernah? Apa yang kamu lakukan ketika tersesat? Buka Google Map. Buka Google Map. Map. Misalnya ada anak-anak mencari suatu tempat atau rumah temannya, lalu tidak tahu, lalu temannya Sherlock kan? Ya. Ya. Lalu dari Google itu
kamu berjalan untuk menuju rumah temanmu. Pernah tersesat nggak menggunakan itu? Pernah. Salah ya Google-nya? Ya, Google-nya salah katanya. Pernah kan? Pernah. Nah, penting nggak Google Map itu? Penting. Penting nggak? Penting. Nggak penting. Ada teman mengatakan map itu tidak penting. Yang lain? Penting. Penting. Kenapa penting? Untuk menunjukkan arah jalan. Nah, seandainya kamu berjalan di tengah malam, gelap, lalu mati listrik, kamu mencari jalan, bisa nggak menemukan jalan? Bisa. Kemungkinan enggak? Kemungkinan kita bisa tersesat. Nah, itu juga dalam hidup ini. Kita harus memiliki namanya petunjuk arah, menuju jalan yang benar. Paham? Paham. Nah, siapa yang tidak punya teman di sini? Ya, rata-rata semua punya Kawan. teman ya. Ya. Seberapapun banyak temanmu, tapi ada satu teman yang tidak pernah lepas dari dirimu. Apa itu? Apa nak? Mobile Legend. Temanmu katakan jawabannya 100, 101. HP. Betul? Betul. Betul? Betul nggak? Nah, Kevin bilang betul. Nah, teman yang tidak lepas dari diri kalian adalah, sadar tidak sadar, adalah HP, handphone. Nah, baik anak-anak, bagaimana kita menjadi seorang remaja atau menuju dewasa pemuda nanti menjadi anak muda yang sukses, jalannya sukses? Tentunya firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, supaya kita tidak tersesat, tidak salah jalan, tidak salah arah. Teman mengatakan bahwa Google Map itu tidak selamanya betul, tidak selamanya penting. Betul. Dan mari kita baca Alkitab. Firman Tuhan adalah sebagai dasar tuntunan hidup kita dalam tiap hari. Bapak minta berapa orang nanti akan membacakan nas Alkitab. Yang pertama dari Amsal 22 ayat 6. Siapa yang dapat silahkan membacanya. Amsal 22 ayat 6. Saya. Ada ya, silahkan di depan. Setelah itu 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus. Ada yang dapat bisa maju depan? 1 Korintus pasal 55 ayat yang 33. Maju depan, Kevin. Pasal 15 ayat 33. Yang selanjutnya Amsal 13 ayat yang 20. Amsal 13 ayat yang 20. Yang terakhir Amsal 13 ayat 20. Jaden. Ya, dengarkan baik-baik. Firman Tuhan berkata pada hari 3 nas Alkitab ini. Amsal 13 ayat 20. Ya. Amsal 20. Yang lain dengarkan, perhatikan. Amsal pasal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak menyimpang dari jalan itu. Ya, terima kasih. 1 Korintus. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, terima kasih. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Silakan duduk.
Baik, anak-anak, firman Tuhan mengatakan dari Amsal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka masa tuanya ia tidak menyimpang dari jalan itu. Jalan kesuksesan tadi. Anak-anak tidak selamanya menjadi orang remaja. Setelah ini kamu akan menjadi dewasa, menjadi anak SMA. Setelah SMA jadi anak orang kuliahan. Jadi dalam proses tersebut, selama perjalanan tersebut, kita membutuhkan namanya penerang atau jalan, tuntunan jalan kita. Ingat, didikan. Perhatikan didikan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, sehingga masa tuanya tidak menyimpang dari jalan tersebut. Karena itu kamu sekolah, ingat, orang tuamu di sekolah adalah ibu bapak guru yang akan mendidik kamu selain kamu di rumah. Dengarkan nasihat dari orang tua, guru yang ada di sekolah. Nah, selanjutnya 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Amin. Amin. Ingat, ayat Alkitab mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bisa kasih contoh nggak? Jargon bisa. Nah. Kita kembali ke laptop, kembali ke handphone. Kan teman dekatmu yang lebih dekat lagi adalah handphone. Dari handphone kamu bisa membuka apa saja. Paham? Pura-pura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Padahal kalian lebih tahu dari bapak guru. Kalian tahu apa yang ada di isi handphone, ya enggak? Ya. Nah, kamu bergaul dengan handphone, apa saja yang kamu dapat buka tersebut? Banyak. Apa, Cerin? Ibadah cer. Hah? Apa? Alexander, apa Alexander? Ilmu, Pak. Ilmu, selain ilmu apa? Khotbah. Informasi maupun itu komunikasi. Ya. Oke, terima kasih. Nah, perhatikan. Semenjak Bapak masuk ngajar kelas 9, Bapak membuat survei profil siswa tentang penggunaan handphone. Tahu nggak apa yang ada tersebut? Situ Bapak kasih pertanyaan macam-macam. Penggunaan handphone. Media sosial apa yang sering kamu gunakan? Yang paling tinggi itu adalah TikTok. TikTok. Selanjutnya YouTube, Instagram, WhatsApp, Facebook. Nah, apa yang kamu dapatkan dari TikTok? Orang joget-joget Kamu kan bergaul nih. Banyak yang kamu dapat di situ dari media sosial, dari handphone. Lalu selanjutnya adalah berapa jam dalam sehari itu kamu menggunakan handphone? Rata-rata berapa jam? seharian. Rata-rata 8 jam. Apa yang kamu buka? Apakah pendidikan? Pendidikan itu hanya 1%. Yang lain itu adalah media sosial, medsos, game online, Mobile Legend. Nah, anak-anak, ada nggak dampak buruknya bagi kamu? Ada. Ada kan? Ada. Di samping itu dampak buruknya kesehatan apa? Mental kamu terganggu. Nah, jadi anak-anak, sekali lagi, media sosial, handphone itu adalah benda mati, tidak bergerak. Itu tergantung orang yang menggunakannya. Nah, selanjutnya itu mengenai handphone. Nah, selanjutnya pergaulan sehari-hari bersama temanmu. Ingat, pergaulan yang buruk mempengaruhi kebiasaan yang baik. Contohnya kalau kamu kebiasaan baikmu apa? Misalnya kamu disiplin,
Ada temanmu yang ngajak kamu untuk tidak disiplin, ngajak kamu karena kamu terlalu bergaul dengan dia. Bisa nggak terpengaruh? Bisa. Bisa. Awalnya kamu rajin belajar. Ada temanmu yang mengajak kamu untuk bermain di luar game online. Main apa namanya? Mobile Legend? Nah, atau main TikTok. Nah, goyang-goyang ini aja main TikToknya. Nah, itu kan mempengaruhi. Ya. Nah, sekali lagi, hari ini Tuhan mengatakan bahwa ingat anak-anak, pergaulan yang buruk merusak kebiasaanmu yang baik. Bukan berarti kita pilih-pilih teman, tapi sedekat apapun jangan terlalu dekat. Kita tidak memilih teman, tapi bijaklah untuk memilih teman yang mana yang mendukung kamu dalam prestasimu, dalam pergaulanmu. Nah, lalu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan selanjutnya, yang terakhir? Siapa yang bergaul, dalam Amsal 13 ayat 20 mengatakan, siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa bergaul bersama dengan orang bebal menjadi malang. Orang bijak itu apa maksudnya? Orang bijak itu orang yang pintar, yang cerdas, yang tidak bebal. Bebal itu suka ngelawan, dinasihati tidak mau nurut. Itu orang bebal. Berapa kali dinasihati, berapa kali dinasihati terus tidak nurut. Kalau orang bijak, orang cerdas, dia itu nurut dan dia selalu belajar. Nah, ingat firman Tuhan hari ini mengatakan, bergaulah dengan orang yang bijak. Bukan kita pilih-pilih teman. Kalau orang temanmu yang bebal itu nggak mau dinasihati, ya sudah, jaga jarak aja. Bukan berarti kita tidak berteman. Nah, selanjutnya, untuk menerangi jalan kita adalah firman Tuhan. Lagu yang mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Siapa yang ingin sukses di sini? Saya. Semua ingin sukses. Amin. Nah, hari ini firman Tuhan mengatakan supaya jalan orang sukses itu adalah firman Tuhan, sehingga kamu tidak tersesat. Tepuk tangan. Ingat sekali lagi, kalau kamu mengharap Google Map bisa tersesat, bisa salah. Kalau mengharap dari media sosial, kamu bisa tersesat, bisa salah. Mengharap dari temanmu, apalagi sebaya menasihati kamu, bukan berarti apa ya. Nah, bisa sesat kamu. Nah, kembalilah ke firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan tiap hari dan renungkanlah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan bahkan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang siap dengan iman, kita katakan amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.